Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi untuk ibadah pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah, yuk kita doa dulu bersama-sama ya. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini kami bisa kembali beribadah kepadamu, kami mengucap syukur karena Engkau yang memampukan kami untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau persiapkan hati kami saat ini untuk memujimu, menyembahmu, dan Engkau membuka hati kami supaya kami bisa lebih dalam lagi mencintai dan mengasihi Engkau. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi Miss Ira. Selamat pagi Pak Nurdin. Wah, Pagi anak-anak. kita udah lama ya kebaktian tuh online aja ya Miss Ira ya. Betul. Pasti kangen dengan kita semua. Ya. Harus kangen biar kita cepat lagi. Ya kan Pak Nur? Betul. Yuk anak-anak, kita mau kebaktian. Yuk semua boleh bangkit berdiri. Udah siap? Kita akan mengawali kebaktian kita dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Bisa semua masih ingat ya? Masih ingat? Yuk, selamat pagi. Boleh sambil tepuk tangan, boleh ngikutin geraknya kita. Yuk, selamat pagi Tuhan. Ayo Pak Nur. Bohong
akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan Siapkan hati ya. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Ya, kita akan pujian dulu ya. Lagunya apa Miss Ira? Siapkan hati untuk Tuhan ya. Karena kita harus mempersiapkan hati ya. Yuk. Silakan Pak Nur. Siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan, selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah menyertai kebaktian kami dari awal hingga pertengahan ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan, tolong Tuhan urapi setiap kami Tuhan, baik anak-anak yang di rumah maupun kami para guru yang di sekolah. Tuhan, kami percaya Miss Christine yang akan membawakan firman ini, Tuhan juga akan urapi lebih-lebih lagi Tuhan. Tolong Tuhan persiapkan kami semua Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kebaktian Tuhan, firman Tuhan untuk selanjutnya kami serahkan ke dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Senang hari ini kita bisa kembali beribadah. Hari ini cerita firman Tuhan Miss ambil dari Kejadian pasal yang ke-19. Ayo kita buka Alkitabnya.
Kejadian pasal yang ke-19. Ayo anak-anak yang udah buka Alkitabnya dibaca nama temanya, tema dari perikopnya apa. Anak-anak, dalam kisah Alkitab hari ini kita akan belajar tentang dua kota yang penduduknya terus melakukan dosa. Mereka berulang kali melakukan dosa sehingga mereka terjerat dalam dosa. Mereka begitu terjerat dalam dosa sehingga mereka bahkan tidak mau mendengarkan ketika orang lain berbicara tentang Tuhan. Ayo anak-anak tebak, apa nama kota itu? Cluenya adalah kota itu adalah tempat di mana Bapak Lot itu tinggal. Ya betul, kota itu adalah Sodom dan Gomora. Anak-anak, kota Sodom dan kota-kota lain di wilayah yang dipilih oleh Lot itu adalah kota-kota yang penuh dengan orang-orang yang sangat jahat. Mereka tidak punya waktu untuk Tuhan. Mereka menganiaya orang miskin. Mereka melakukan hal yang sangat buruk. Dan mereka melakukan hal-hal yang sangat jahat. Anak-anak, suatu hari Tuhan memerintahkan 2 malaikat untuk datang ke kota Sodom untuk bertemu dengan Lot. Saat kedua malaikat itu datang ke kota Sodom, mereka melihat Lot, keponakan Bapak Abraham itu, sedang duduk di gerbang kota. Dan ketika Lot melihat mereka mendekat, dia meminta mereka untuk datang ke rumahnya untuk minum teh. Mereka pergi bersama-sama dan beristirahat di rumah Lot. Di rumahnya Lot baik sekali kepada mereka. Mereka itu tahu bahwa Lot tidak jahat seperti orang-orang lain yang tinggal di kota Sodom. Karena Lot adalah keponakan Bapak Abraham, mereka memberitahu dia tentang rencananya Allah. Malaikat-malaikat itu menyuruh Lot untuk membawa keluarganya dan meninggalkan Sodom. Karena Allah akan mengirimkan api dan menghancurkan kota Sodom. Anak-anak, menjelang pagi, mereka itu menyuruh Lot dan keluarganya untuk meninggalkan kota secepat mungkin. Para malaikat memegang tangan Lot dan istrinya dan kedua putrinya dan memimpin mereka untuk berangkat meninggalkan kota Sodom. Para malaikat memberitahu kepada mereka bahwa mereka tidak boleh melihat ke belakang. Mereka tidak boleh melihat akan apa yang akan terjadi pada kota Sodom. Mereka gak boleh lihat lagi kota Sodom. Mereka harus berlari secepat mungkin untuk meninggalkan kota Sodom. Lot dan keluarganya bergegas pergi dari kota yang jahat itu. Mereka berlari ke kota yang namanya kota Zoar. Saat matahari terbit, mereka sudah sampai di kota Zoar. Anak-anak, Tuhan mengirimkan api yang menyala-nyala ke atas kota Sodom. Api itu turun seperti hujan. Allah menghancurkan semua kota di daratan itu. Karena Allah membenci dosa orang-orang di sana. Bahkan kota itu disebut sebagai kota yang jahat. Bahkan kota di sebelah Sodom pun ikut hancur. Kota itu bernama Gomora, anak-anak. Saat api membumbung dan asap memenuhi udara, ternyata anak-anak, istri Lot melihat kembali ke arah Sodom. Dia tidak mendengarkan kata-kata para malaikat. Dia tidak taat sehingga Allah menghukum dia menjadi tiang garam. Anak-anak, Allah menghancurkan kota-kota yang jahat karena dia sangat membenci dosa. Dosa adalah ketika seseorang melakukan, mengatakan atau memikirkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah. Orang-orang Sodom melakukan dosa dan kejahatan-kejahatan dan Allah tidak menyukai hal itu. Ketika kita melakukan, mengatakan atau memikirkan hal-hal yang buruk, itu membuat Allah sedih dan marah. Allah ingin kita menyesali perbuatan kita karena tidak ingin kita ini binasa. Ketika kita menyesali dan mengakui di hadapan Allah, Dia akan mengampuni setiap kita, anak-anak. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut,
Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Anak-anak penduduk kota Sodom dan Gomora begitu banyak berbuat dosa sehingga mereka dihukum oleh Tuhan. Mereka tidak percaya pada Tuhan. Mereka hanya ingin melakukan semua hal dengan cara mereka sendiri. Oleh sebab itu Allah menghukum mereka. Tapi bagi mereka yang percaya kepada Allah, Allah memberikan janji keselamatan. Anak-anak, kita punya dua pilihan dalam hidup. Yang pertama adalah hidup melakukan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah melakukan yang buruk, yaitu dosa. Kalau Miss akan memilih untuk berusaha melakukan yang baik seperti apa yang firman Tuhan katakan. Karena Miss tahu melakukan dosa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak, jadi berbohong boleh nggak? Nggak boleh, karena itu dosa. Mencuri boleh nggak? Nggak boleh, karena itu juga dosa. Marah-marah sama orang tua boleh nggak? Nggak boleh, karena itu juga dosa. Mencontek boleh nggak? Nggak boleh, karena mencontek juga adalah dosa. Nah anak-anak, siapa yang mau sama-sama Miss melakukan hal yang baik? Yuk, yang mau berkomitmen untuk mau melakukan hal yang baik, kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk kami melakukan hal yang baik. Karena Tuhan tidak suka ketika kami melakukan hal yang buruk. Tuhan pengen kami melakukan hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami, kalau kami mau bohong, Tuhan ingatkan supaya kami tidak jadi bohong. Ketika kami melakukan hal yang buruk, Tuhan ingatkan kami sehingga kami tidak jadi melakukan hal yang buruk. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup seperti Lot yang mau taat pada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri untuk menyatakan pengakuan iman rasuli, dan kita akan mengucapkannya bersama-sama. Ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Yuk anak-anak, kita menutup kebaktian pada pagi hari ini dengan doa ya. Tutup mata, kita lipat tangan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami sudah mengadakan kebaktian pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji-muji Engkau. Kami mengucap syukur kalau firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Firman-Mu menjadi pemimpin di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk sepanjang hari ini Engkau bersama dengan kami dan pimpinan-Mu bersama dengan kami Tuhan Yesus Kristus. Kami selalu senantiasa bersama dengan Engkau dan mengasihi Engkau untuk selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat siang anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.